Halo, selamat datang di video pembelajaran kami. Dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar bersama mengenai media presentasi. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang media presentasi, tapi tahukah kalian mengenai media presentasi? Lalu, apa tujuan untuk menggunakan media presentasi? Dan bagaimana sistematika media presentasi yang baik dan benar? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, mari simak video pembelajaran ini dengan baik. Sebelum materi dimulai, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Pertama, menjelaskan pengertian media presentasi dengan tepat. Kedua, mengidentifikasi tujuan media presentasi dengan tepat. Ketiga, menguraikan jenis-jenis media presentasi dengan tepat. Keempat, menyebutkan kelebihan dan kekurangan media presentasi dengan tepat. Dan yang kelima, menganalisis sistematika media presentasi dengan tepat. Media presentasi adalah sebuah proses komunikasi yang terdiri atas menyampai pesan atau presenter, lalu pesan itu sendiri yakni berbagai informasi maupun sajian materi dan alat atau perangkat yang digunakan untuk menampilkan pesan. Tujuan presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi secara detail. Informasi yang disampaikan dapat berupa materi edukasi, keuangan, atau informasi sekedar pemberitahuan. Pesan yang disampaikan dapat bersifat biasa, penting, maupun rahasia. Kedua, meyakinkan pendengar. Upaya untuk mengajak atau membujuk audiens agar mempercayai, mendukung, atau mengambil tindakan berdasarkan informasi, data, dan bukti-bukti yang disampaikan. Contohnya, menyajikan data yang menarik seperti grafik, diagram, atau visualisasi. Yang ketiga, memotivasi pendengar. Biasanya dilakukan pada presentasi di perusahaan. Seorang pemimpin melakukan presentasi untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya untuk bekerja secara maksimal. Keempat, mempromosikan suatu produk atau jasa. Presentasi dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa kepada calon pembeli. Orang yang menjadi presenter tersebut dibekali pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat peraga untuk memudahkan penyampaian pesan. Dan yang kelima, menyampaikan suatu ide atau gagasan. Ide atau gagasan bisa disampaikan melalui presentasi. Contohnya, ketika perusahaan mengalami masalah yang sulit dipecahkan, maka dibutuhkan orang lain yang dapat memberikan argumen atau ide solusi dari masalah tersebut yang dikemas dalam bentuk presentasi. Jenis-jenis media presentasi. Yang pertama ada flip chart. Flip chart adalah alat presentasi yang terdiri dari selembar kertas besar yang ditempatkan pada sebuah penyangga atau tripod. Keunggulannya, interaktivitas dan fleksibilitas presenter dapat berinteraksi langsung dengan audiens, membuat perubahan pada flip chart sesuai dengan tanggapan atau pertanyaan yang muncul selama presentasi. Kedua, slide presentasi. Slide presentasi adalah media yang paling umum digunakan. Biasanya menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint dan Google Slides. Keunggulannya, memungkinkan penyajian informasi secara terstruktur dengan menggunakan teks, gambar, grafik, dan multimedia. Yang ketiga, video presentasi, yaitu penggunaan video untuk menyajikan informasi atau mendemonstrasikan konsep tertentu. Keunggulannya yaitu menambahkan dimensi audiovisual, dapat digunakan untuk memberikan contoh, testimoni, atau ilustrasi yang dinamis. Keempat, papan tulis interaktif, yaitu papan tulis digital yang memungkinkan presenter menulis atau menggambar secara langsung. Keunggulannya memungkinkan interaksi langsung dengan audiens, menciptakan pengalaman yang lebih dinamis. Dan yang kelima, dokumen elektronik, yaitu penggunaan dokumen digital seperti PDF atau Word yang dapat dibagikan atau diunduh oleh audiens. Keunggulannya yaitu memungkinkan akses terhadap informasi secara lebih mendalam atau referensi lebih lanjut. Kelebihan dan kekurangan media presentasi. Kelebihan media presentasi. Yang pertama, dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga,
tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Yang keempat, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Dan yang kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Kekurangan media presentasi. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide yang baik pada media presentasi. Yang kedua, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Ketiga, jika tidak digunakan dengan baik, media presentasi dapat menjadi distraktif dan tidak aktif. Dan yang keempat, masih terbatasnya guru yang belum mampu membuat media presentasi. Sistematika media presentasi. Yang pertama, pemilihan topik presentasi. Pilih tema yang menarik dan relevan bagi pendengar Anda, sambil memastikan cakupan topik yang cukup untuk waktu yang ditentukan. Pertimbangkan juga apa yang audiens Anda ketahui tentang topik tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tentukan dengan jelas apa yang akan Anda pelajari dalam presentasi Anda. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, dan harus disampaikan pada awal presentasi. Yang ketiga, penataan teks dan penggunaan font serta ukurannya pada setiap slide. Pilih font yang mudah dibaca dan ukuran yang cukup besar. Hindari teks yang berlebihan dan gunakan poin utama daripada kalimat panjang. Yang keempat, pemilihan warna. Untuk memberikan kesan profesional, pilih warna yang menarik. Jangan gunakan warna yang terlalu banyak atau terlalu mencolok. Dan gunakan warna untuk menonjolkan aspek penting. Dan yang kelima, penggunaan ilustrasi. Untuk menyampaikan ide secara lebih jelas, gunakan ilustrasi yang relevan dengan topik. Pastikan ilustrasi tersebut berkualitas tinggi dan mudah dilihat. Demikian video pembelajaran mengenai media presentasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.